Jadi kita akan membahas tentang alasan mengapa orang tua belum atau tidak merestui hubungan kita dengan pasangan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam segala hajat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar hubungan, atau lebih tepatnya lagi soal restu. Jadi kita akan membahas tentang alasan mengapa orang tua belum atau tidak merestui hubungan kita dengan pasangan. Urusan restu ini kerap kali menjadi masalah yang pelik. Bagaimana tidak? Cari jodoh saja sudah susah. Mencari pasangan tidak mudah. Begitu dapat, sudah niat serius, malah orang tua tidak setuju. Nah, apa saja alasan yang paling sering menjadikan orang tua kurang setuju terhadap hubungan kita? Penyebab atau alasan yang pertama adalah karena beda agama. Terutama bila orang tua kita termasuk orang tua yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Maka urusan keyakinan ini tentu saja akan menjadi suatu syarat yang tidak bisa digugat. Alasan kedua adalah perbedaan suku atau etnis. Contohnya adalah ketika Anda orang Jawa, pasangan Anda orang Sunda, dan oleh kedua orang tua dianggap kurang cocok. Atau malah bisa jadi orang tua kurang setuju karena antara kita dan pasangan masih berasal dari satu suku yang sama. Contohnya seperti itu. Alasan ketiga adalah karena kita belum mapan, baik mapan secara mental maupun finansial. Jadi jangan heran bila orang tua kita atau orang tua pasangan kita cenderung melarang jika calon pasangan kita belum bekerja atau apabila kepribadiannya dianggap belum dewasa. Alasan keempat adalah karena calon pasangan kita bertato. Kedengarannya memang sepele, tetapi masih ada banyak orang tua yang menganggap tato sebagai sebuah pertanda buruk, padahal tentu saja tidak seperti itu. Alasan kelima, karena calon pasangan kita bukan orang yang rajin beribadah, kurang alim istilahnya. Buat kita sendiri seringkali hal ini tidak menjadikan masalah, tetapi yang namanya orang tua tentu masih banyak yang berharap anaknya menikah dengan orang yang paham dan taat beragama. Alasan keenam, karena masih ada hubungan darah, masih saudara meskipun saudara jauh, atau karena calon pasangan kita ini adalah saudara sepersusuan kita. Alasan ketujuh, karena pasangan belum memiliki pekerjaan tetap. Orang tua tentu sadar bahwa kebutuhan rumah tangga itu banyak dan akan sulit bila Anda berjuang sendiri sementara pasangan Anda belum dapat ikut berkontribusi. Alasan kedelapan adalah karena latar belakang pendidikan yang tidak setara. Namanya pendidikan memang tidak hanya bisa kita peroleh di sekolah saja, tapi bukan berarti orang tua Anda akan dengan mudah mengesampingkan pendidikan formal calon menantunya. Alasan kesembilan adalah karena pihak wanita usianya lebih tua dari pihak pria. Yang ini tidak banyak dijadikan alasan kecuali bila perbedaan usianya ini terlampau jauh. Selanjutnya, alasan ke-10 adalah karena latar belakang keluarga. Calon Anda mungkin baik, tetapi bila orang tua Anda tidak cocok dengan keluarganya atau dengan orang tuanya, maka akan sulit bagi mereka untuk memberikan restu. Alasan ke-11, orang tua tidak merestui hubungan kita karena kebetulan calon pasangan sudah pernah menikah sebelumnya. Khawatirnya, karena sudah pernah gagal satu kali, lalu yang ini akan gagal lagi. Jadi orang tua sebenarnya sekedar tidak ingin Anda berakhir kecewa dan menderita. Alasan ke-12 adalah karena salah satu dari Anda dan pasangan, atau bahkan dua-duanya, masih kuliah. Yang artinya belum cukup dewasa, belum mandiri, dan ingin menikah hanya karena memaksakan diri. Alasan ke-13, meskipun agak jarang, tetapi ada juga orang tua yang melarang anak lelakinya menjalin hubungan dengan perempuan yang secara finansial jauh lebih mapan. Alasannya karena khawatir si anak akan kalah dari istrinya kelak, akan
didominasi dan berakhir menjadi suami yang takut istri. Lalu alasan yang terakhir atau yang ke-14 adalah karena calon pasangan kita diketahui menderita penyakit kronis. Dari ke-14 alasan ini tentu saja tidak semuanya akan bisa kita terima. Sebagian besar dari alasan-alasan ini mungkin akan terdengar sepele dan tidak masuk akal di telinga kita. Tetapi kalau kita membantah, ya semakin menjadi-jadi nanti akhirnya. Karena itu bila saat ini orang tua belum restu, lebih baik kita tidak perlu memberontak. Lebih baik kita terima kekhawatiran mereka dan terangkan secara pelan-pelan bahwa pilihan kita sudah tepat. Bahwa Anda tidak akan kecewa pada apa yang Anda putuskan saat ini. Sebagai tambahan, bagi Anda yang ingin amalan khusus untuk mendapatkan restu, akan saya tuliskan nanti di description box. Kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Itulah tadi alasan-alasan yang paling umum menjadikan orang tua kurang restu. Semoga menjadikan wawasan tersendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan salam rahayu.